Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi di salah satu eh, akun di Twitter ya atau di X ini ada yang memberikan perbandingan ini ya. Jadi antara center back atau ada tiga center back dari Manchester United dari performanya, di mana ya Manchester United walaupun menurut gua secara ringan amatiran permasalahan besarnya itu ada di lini depan, tapi lini belakang kalau melihat di penampilan misalnya menghadapi Liverpool, menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi FC Porto bahkan ya Manchester United juga tidak berperforma secara baik di sana, karena dalam satu pertandingan Manchester United kebobolan masing-masing 3 gol, dan ini bukan hal yang bagus. Ini hal yang juga harus diperbaiki, di mana Manchester United sebenarnya dari rekrutmen ya ini kan mendatangkan Matthijs de Ligt misalnya, Leny Yoro walaupun sedang cedera, dan Nocer Mazraoui untuk lini belakang. Dan kalau ditarik di musim sebelumnya, Manchester United juga sudah mendatangkan Lisandro Martinez ya kan, Andre Onana. Jadi memang ada hal yang ingin diperbaiki secara, kalau menurut gua secara radikal begitu ya, untuk posisi lini belakang. Nah, musim ini ketika dimulai banyak yang berpendapat, termasuk gua ya, memproyeksikan memang dengan adanya Jonny Evans, Victor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, duet pilihan utama ini ada pada Lisandro Martinez dan juga pada Matthijs de Ligt. Walaupun kedua pemain ini uniknya ya, terutama Matthijs de Ligt ini kan yang datang terakhir, artinya mereka tidak memiliki masa preseason yang ideal menurut gua secara ringan amatiran. Ya, tapi keadaan seperti itu mau bagaimana lagi. Dan kalau melihat dari dua pertandingan terakhir, menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi FC Porto, dua pertandingan terakhir sebelum menghadapi Aston Villa ya. Ya, duet ini menurut gua mengalami masalah, karena dalam dua pertandingan tersebut rata-rata setiap pertandingannya Manchester United kebobolan 3 gol. 3 gol menghadapi Tottenham Hotspur dan juga 3 gol menghadapi FC Porto. Ini bukan hal yang bagus. Dan kalau melihat dari atribut-atribut yang ada yang disajikan ini ya per 90 menit selama 9 sampai 8 pertandingan terakhir, terlihat bagaimana Harry Maguire ya misalnya di aerial duels yang dimenangkan, ini angka rata-ratanya sangat mencolok jika dibandingkan dua pemain lainnya, Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt. Dari sisi tackling, Lisandro Martinez lebih bagus di antara keduanya. Interception, Harry Maguire lebih bagus. Possession yang dimenangkan pun juga Harry Maguire lebih bagus. Total shots, goal, chance created, Matthijs de Ligt yang lebih bagus ya. Passing yang sukses, Harry Maguire yang paling bagus. Dan yang paling buruk adalah Matthijs de Ligt. Nah, dari angka ini kalau dilihat memang secara ringan amatiran, dari atribut-atribut bertahan ya, Harry Maguire yang paling unggul. Dan kalau melihat ketika menghadapi Aston Villa, walaupun Jonny Evans yang tampil secara fantastis di pertandingan tersebut, Harry Maguire juga sebagai partnernya main bagus juga nih. Nah, kedepannya akankah ada perubahan ya, potensi duet center back Manchester United? Harry Maguire kalau gue lihat dibandingkan dengan dua pemain lainnya, Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez, jelas memiliki satu keunggulan yang mutlak, yang telak bahkan. Apa itu? Pengalaman di Liga Inggris dan juga pengalaman di Manchester United. Jangan lupa lah, Harry Maguire ini pernah menjadi kapten dari Manchester United. Ini juga merupakan hal yang mencolok lah ya, perbedaan di antara keduanya. Artinya Harry Maguire ini secara keseluruhan
dia lebih mengetahui berdasarkan pengalaman hal-hal yang ada di Liga Inggris, yang ada di Manchester United, dinamika naik turunnya. Dia pernah datang dengan angka yang tinggi sekali, lalu menerima kritikan yang sangat banyak, menerima serangan bahkan, harus dipinggirkan, harus dicabut kaptennya. Musim lalu perlahan dia bangkit, musim ini ternyata lebih stabil menurut gua. Nah, apakah ini cukup, amunisi ini cukup untuk menjadikan Harry Maguire menjadi pilihan utama? Menurut gua peluang tersebut sangat terbuka sekali ya. Kalau melihat misalnya Erik ten Hag dalam beberapa kesempatan, termasuk juga ketika menghadapi Aston Villa contohnya ya, mengganti pemain yang memang tidak berperforma bagus. Mungkin belum semuanya karena ada mungkin pertimbangan non teknis juga ya. Kenapa misalnya ada 1-2 pemain yang masih tetap berada di atas lapangan walaupun mungkin secara rata-rata dia tampil jeblok, tapi khusus untuk lini belakang rotasi itu dilakukan. Nah, Harry Maguire yang sayangnya cedera ya kan, sehingga harus digantikan lebih awal di pertandingan menghadapi Aston Villa. Tapi kalau melihat dari angka-angka yang ada dan juga penampilannya, menurut gua dia punya potensi besar untuk merebut kembali tempat utamanya, dan ini berarti akan ada pemain yang disingkirkan. Apakah ini Matthijs de Ligt? Menurut gua peluang itu juga terbuka melihat bahwa ya Harry Maguire kayaknya lebih nyaman untuk bermain di center back sebelah kanan daripada sebelah kiri, walaupun dia juga bisa bermain di center back sebelah kiri. Tampil bersama dengan Lisandro Martinez, diduetkan dengan Lisandro Martinez, ini bukan hal yang baru ya kan bagi seorang Harry Maguire, sehingga ya menurut gua ini merupakan apa ya hal yang positif sih untuk lini belakang Manchester United. Tapi, nah ini ada tapinya juga. Sebenarnya yang gua harapkan adalah ada kestabilan unit secara unit, terutama lini belakang. Artinya kalau kestabilan itu ada di lini belakang, maka mereka akan lebih sering bermain secara bersama-sama, lebih rutin bermain secara bersama-sama. Dan dengan bermain lebih rutin, maka ya kesepahaman, pengertian ya, kenyamanan ujung-ujungnya ini bisa tercipta di lini belakang Manchester United. Kalau gue bandingkan misalnya dengan tim-tim lain yang lebih mapan, rata-rata mereka memiliki komposisi yang hampir paten, ya, hampir pasti untuk lini belakangnya. Dan sebenarnya ini yang gue harapkan di Manchester United mulai musim ini, walaupun diawali dengan dengan tidak ideal, karena back kiri Manchester United ini kan masih belum ditempati oleh pemain dengan posisi natural back kiri begitu ya. Sementara center back ini tadinya sudah ada proyeksi. Tapi ya namanya juga squad ya, ini ada juga kompetisi internal, dan menurut gue tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Ini hanya pengharapan gue saja. Tapi memang kalau seandainya memang kompetisi secara internal itu artinya penampilan di atas lapangan ataupun juga di Carrington membutuhkan katanya seperti itu ya, adanya rotasi ataupun pergantian karena ada penampilan yang tidak maksimal, ya itu merupakan hal yang sah-sah saja. Nah dari sini maka seperti gue katakan ya, terbuka lebar nih, Harry Maguire akan tampil menggantikan, bahkan merebut kembali posisinya. Gue belum ada kabar lanjutan ini seberapa parah cedera dari Harry Maguire. Semoga dia bisa kembali karena nampaknya dia sedang on fire juga ya. Itu tadi seperti gue sebutkan di video-video sebelumnya, bahwa bermain di Manchester United ini bukan hanya terkait dengan hal teknis mata, tapi ada juga hal-hal yang berkaitan dengan non teknis, terutama karakter dan juga mental. Dan Harry Maguire kalau gue lihat ya, walaupun Matthijs de Ligt dia punya skill leadership yang bagus ya, Lisandro Martinez juga punya karakter fighter, tapi bagaimana pengalaman itu juga membantu banyak, terutama di Liga Inggris, sehingga ya ini kayaknya titik ataupun juga atribut positif dari seorang Harry Maguire. Apakah dia akan diduetkan dengan Jonny Evans, itu merupakan sebuah kemungkinan, tapi feeling gue sih secara ringan amatiran nampaknya melihat dari hal yang ada ya, bisa jadi mungkin Lisandro Martinez yang akan digeser digantikan oleh Harry Maguire nih.
perkiraan gue, walaupun harapan gue tadinya dia diduetkan dengan Lisandro Martinez, tapi melihat Lisandro Martinez di beberapa pertandingan awal nampaknya dia lagi belum seperti kayak 2 musim yang lalu. Sementara Matthijs de Ligt nampak lebih nyaman ya di musim pertamanya sampai dengan sejauh ini, sehingga gue perkirakan ya duet Harry Maguire dan juga Matthijs de Ligt ini nampaknya yang akan lebih dipilih untuk beberapa partai ke depan. Ini juga melihat bagaimana kondisi fisik dari Harry Maguire yang ya nampaknya harus absen untuk jangka waktu yang agak lumayan ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah Harry Maguire ketika nanti dia kembali fit lagi akan menjadi pilihan utama, atau dia akan balik lagi ke ya sebagai peran rotasi ataupun backup dari center back Manchester United yang lainnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.